Bolehkah seseorang mandi di saat demam? Maka jawabannya adalah dengan beberapa hal tips yang saya sampaikan di sana yang lebih aman dan lebih nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Beberapa hari ini ya, 3 hari saya mengalami demam dan ini saya masih berada di rumah sakit. Dan tadi malam sudah tidak panas, tidak menggigil, dan alhamdulillah pagi hari ini sudah diperbolehkan pulang ya. Kemarin sampai suhunya 39, berapa gitu, sampai saya menggigil, kedinginan, kepala sangat pusing. Nah, sebagian orang bingung apakah boleh mandi apa tidak di saat dia mengalami demam, apakah dia di rumah atau di rumah sakit. Ini saya masih di rumah sakit, sebentar lagi mau pulang. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan bagaimana kita mensikapi demam. Apakah boleh mandi apa tidak? Yuk kita simak bersama-sama. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang bagaimana cara mandi ketika demam. Dari pertanyaan yang sebelumnya saya sampaikan, yaitu bolehkah seseorang yang sedang mengalami demam, sedang mengalami kondisi tubuh yang panas, menggigil ya, atau disebut dengan hiperpireksi atau hipertermi, mandi boleh enggak? Maka yang pertama saya sampaikan, jawabannya sangat gampang, boleh. Sangat boleh. Cuma caranya bagaimana? Mandi yang paling aman, yang paling nyaman bagi tubuh seseorang yang sedang mengalami demam atau bahkan kondisi tubuhnya menggigil ya. Maka akan saya sampaikan sebelumnya beberapa hal yang terkait dengan demam. Demam adalah kondisi tubuh yang panas sampai menggigil ya, dengan mungkin disertai dengan rasa pusing atau linu-linu pada tubuh. Dan ketika diukur suhu tubuhnya dengan alat yang dinamakan termometer ya, maka menunjukkan suhu tubuhnya di atas 37,4 ya. Ada yang mengatakan 37,8 ke atas itu sudah dikatakan demam. Namun sebagian referensi menyebutkan ketika seseorang sudah 37,5, 37,5, 37,6 dan seterusnya, maka ini sudah termasuk hipertermi atau suhu tubuh di atas normal. Teman-teman sekalian, seseorang bisa mengalami panas atau demam ini karena beberapa faktor. Di antaranya karena adanya reaksi dari peradangan atau infeksi pada tubuh seseorang. Kemudian yang kedua di antaranya juga karena faktor lain, misalnya karena dehidrasi atau kekurangan cairan yang berlebihan pada tubuh sehingga tubuh mengalami panas. Atau karena kondisi suhu tubuh eksternal atau suhu tubuh lingkungan yang ekstrim, yang sangat panas. Misalnya pada seseorang yang bekerja di tempat yang sangat panas, bekerja di pantai misalnya seharian di tengah panas terik matahari yang sangat-sangat panas, sehingga dengan demikian maka suhu tubuh orang tersebut bisa mengalami kenaikan yang lebih daripada suhu tubuh normal. Teman-teman sekalian, nah pada kesempatan ini kita kembali ke awal, yaitu bolehkah seseorang yang sedang demam, sedang mengalami sakit pada tubuhnya, kemudian ditandai dengan demam ya. Karena demam sendiri sebenarnya bukan penyakit, tetapi tanda atau bagian dari tanda-tanda suatu gangguan di tubuhnya. Jadi bukan ada sakit demam, itu bukan, tidak tepat kalau dikatakan sakitnya apa? Demam. Karena demam itu sendiri bagian dari tanda suatu penyakit. Nah, teman-teman sekalian, kapan seseorang itu boleh mandi di saat dia demam? Yang pertama, kalau waktunya, waktu ketika dia demam, waktu yang tepat untuk mandi bisa pagi hari. Ya, tentu saja jangan terlalu pagi sekali. Pagi mungkin jam 6 ke atas lah, jam 7, jam 8 atau jam 9 itu pun tidak masalah, itu sudah cukup baik. Ataupun siang hari juga tidak masalah, ataupun sore hari pun tidak masalah. Tapi kalau sudah menjelang maghrib ke atas, jam 6 ke atas, suhu tubuh lingkungan sudah begitu dingin, sebaiknya jangan. Nah, sebaiknya di saat-saat kondisi masih siang ya, dari pagi sampai sore atau menjelang malam, ini masih cukup nyaman. Ini yang pertama, waktu yang tepat untuk mandi. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi air yang paling aman dan nyaman untuk mandi bagi orang yang sedang demam. Orang yang sedang demam
maka sangat disarankan mandinya dengan menggunakan air hangat, ya. Dan kita sering menyebutnya, pada orang-orang itu menyebutnya dengan hangat-hangat kuku, ya. Jadi tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin, dan diperkirakan suhu air tersebut sama dengan suhu tubuh orang yang sedang mengalami demam. Ini cara yang paling aman dari sisi suhu air yang kita gunakan atau yang penderita gunakan untuk mandi. Kemudian teman-teman sekalian, berapa lama waktu yang ideal ketika seseorang mandi dengan air hangat tersebut di saat dia demam? Maka tidak terlalu cepat sekali, ya tidak, sehingga tubuh tidak begitu bersih, sekedar diguyur juga tidak terlalu lama juga, ini juga tidak tepat. Maka usahakan mandi sewajarnya saja, ya, dengan diguyur air, kemudian disabun, kalau perlu digosok, ya, karena di saat demam biasanya banyak daki-daki, banyak kotoran yang ada di tubuhnya, sehingga perlu pembersihan yang lebih ekstra. Oleh karena ini waktunya diperkirakan ya 10 menit sampai 15 menit insya Allah sudah cukup untuk mandi bagi seseorang. Apalagi mungkin yang memandikan orang lain, maka ini akan lebih singkat lagi waktunya. Nah, ini adalah waktu yang ideal, karena waktu terlalu lama juga tidak baik, karena suhu udara lingkungan kadang lebih dingin sehingga nanti dikhawatirkan tubuh akan kembali menggigil. Nah, perlu saya sampaikan kenapa harus mandi dengan air hangat, atau sebaiknya mandi dengan air hangat. Karena kalau seseorang yang sedang demam kemudian dia mandi dengan air dingin, maka reaksi dari hipotalamus, yaitu otak kecil ya di belakang ini, ada namanya kelenjar hipotalamus, yang di situ adalah pusat untuk mengatur suhu tubuh di dalam tubuh seseorang. Ketika seseorang itu mandi dengan air dingin, maka respon dari hipotalamus tersebut menganggap ada sesuatu, nah, yang perlu dihangatkan, sehingga keluarlah zat-zat kimia yang akan membuat suhu tubuh semakin tinggi, dan ini bisa menyebabkan suhu tubuh itu menjadi semakin demam atau bertambah demamnya, ya. Mungkin tampak dingin, badannya dingin, tetapi dinginnya hanya pada permukaan kulitnya saja, tetapi dari dalam tubuhnya, ya, pusat pengatur panas atau hipotalamus tersebut akan memberikan respon yang berbeda. Bahkan responnya adalah memberikan suhu tubuh yang tinggi, lebih tinggi, sehingga tubuh bisa mengalami panas yang lebih. Nah, teman-teman sekalian, kenapa seseorang tetap perlu mandi di saat dia demam? Karena pertama, orang yang sedang demam biasanya keringatnya keluar banyak, apalagi kalau diberikan obat untuk menurunkan panas, seperti misalnya paracetamol, maka biasanya respon tubuhnya adalah akan mengeluarkan keringat yang berlebihan, keringat yang cukup banyak, sehingga badannya akan mudah sekali kotor, kemudian baunya juga tidak sedap, ya. Ini yang pertama, sehingga dia perlu kebersihan tubuhnya. Kemudian yang kedua adalah untuk estetika, atau memberikan rasa nyaman, memberikan keindahan bagi dia, sehingga dia akan lebih percaya diri ketika tubuhnya bersih, ketika baunya lebih sedap, ya. Kalau sebelumnya mungkin baunya tidak enak, bau kecut, bau tidak sedap, nah ketika mandi dia akan lebih percaya diri. Demikian pula ketika ada orang yang datang, mungkin yang menunggu dia saat sakit, juga dia akan lebih percaya diri. Kemudian juga akan menghindarkan risiko berbagai macam penyakit yang boleh jadi di dalam tubuhnya. Ketika dia kotor, di situ menempel bakteri, kuman, virus, parasit, dan sebagainya, jamur juga, sehingga ini juga berisiko. Apalagi kalau di tubuhnya ada luka, maka ini akan bisa menyebabkan dia ada infeksi lain, di samping mungkin dia sudah sakit, ditambah mungkin infeksi pada kulitnya. Inilah beberapa hal yang perlu kita sampaikan tentang bolehkah seseorang mandi di saat demam. Maka jawabannya adalah boleh, dengan beberapa hal tips yang saya sampaikan di sana, yang lebih aman dan lebih nyaman, dari waktunya, dari berapa lama, dari suhu tubuh yang perlu diberikan kepada orang yang sedang demam tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Cendrawasih Burung Irian, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.